Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahar Galih Alfarido dengan MPM terakhir 084. Saya dari kelompok 7A akan mempresentasikan pemahaman dan analisis teks akademik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teks akademik. Teks sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti segala sesuatu yang tertulis atau wacana yang ingin disampaikan secara tertulis. Teks dapat berupa naskah yang berasal dari pengarang, kutipan dari kitab suci, dan bahan tertulis untuk dasar pelajaran. Menurut Harimurti Kridalaksana, beliau merupakan seorang ahli bahasa Indonesia, mengatakan bahwa teks merupakan satuan bahasa abstrak yang paling lengkap, himpunan kalimat, kata, dan sebagainya yang menyusun suatu bahasa. Berdasarkan definisi teks yang dikemukakan, dapat dikatakan bahwa teks adalah segala sesuatu yang tertulis, yang disusun oleh himpunan kata dan kalimat untuk menyampaikan sesuatu secara tertulis. Lalu, apa itu teks akademik itu? Teks akademik berdasarkan KBBI edisi ke-6, tulisan yang biasa digunakan dalam dunia akademik. Dunia akademik itu biasanya di dunia pendidikan. Nah, seperti makalah, jurnal, skripsi, penulisan laporan, penelitian, atau informasi ilmiah lainnya yang ditulis secara objektif. Jadi, teks akademik ini ditulis secara objektif karena dia berisi penelitian ilmiah, jadi harus secara objektif, tidak bisa secara subjektif karena membutuhkan data yang akurat, yang aktual. Lalu teks akademik ini biasanya ditulis dengan struktur, logis, dan objektif. Tujuannya untuk menyampaikan informasi ilmiah dengan menggunakan bahasa yang formal dan baku. Jadi teks akademik tidak menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari, tapi menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD. Lalu, teks ini disusun berdasarkan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terkendali, empiris, dan kritis. Itu menurut Mahsun 2013. Lalu, ada ahli lain yang mengatakan Dwi Loka 2005. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan atau si penulis yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui karya sastra, kumpulan pengalaman dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Jadi, dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh KBBI, Mahsun, dan Dwi Loka, teks akademik ini berisi tulisan ilmiah yang ditulis secara terstruktur, logis, dan objektif dengan menggunakan bahasa yang formal dan baku. Tujuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, biar orang-orang yang membaca tuh tahu gitu. Ada hal-hal yang dikembangkan lagi, ada pengetahuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Jadi ilmuwan ini pengen nge-share membagikan penelitiannya kepada pembaca, kepada orang lain, kepada audiens. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuliana Amelia Putri dengan NPM terakhir 051. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai fungsi dari teks akademik. Teks akademik itu mempunyai 3 fungsi ya teman-teman. Yang pertama ada fungsi pendidikan, fungsi penelitian, dan fungsi fungsional. Sebelumnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa yang kita bahas pada bab kali ini yaitu mengenai fungsi teks akademik dalam dunia pendidikan dan penelitian. Namun di sini akan saya tambahkan mengenai fungsi fungsionalnya juga. Yang pertama yaitu mengenai fungsi teks akademik dalam dunia pendidikan, di mana teks akademik ini menjadi fungsi yang bisa
kita jadikan acuan untuk belajar banyak hal. Misalnya mulai dari kita bisa berpikir lebih kritis, mengolah ide dan informasi, serta menuliskan tulisan kita atau karya kita itu secara sistematis dan tentunya terukur. Jadi teks akademik itu bukan hanya soal hasil tulisannya saja, tapi juga proses belajarnya, di mana di dalamnya terdapat tanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Misalnya kita contohkan ketika mahasiswa menulis sebuah makalah tentang globalisasi, maka mereka harus mencari berbagai sumber dan mempelajarinya, kemudian mengolah informasi mana yang akan digunakan dan mana yang akan tidak digunakan. Kemudian setelah mengolah informasi, lalu kita bisa menuliskan menjadi tulisan ilmiah. Fungsi yang kedua yaitu mengenai fungsi penelitian, di mana teks akademik ini menjadi media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Lewat tulisan, penulis bisa melaporkan hasil riset, lalu orang lain itu bisa menggunakannya sebagai bahan rujukan. Misalnya, contoh sederhananya penelitian tentang metode belajar online. Itu sangat bisa membantu guru, dosen, ataupun peneliti lain untuk memahami kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga ada fungsi fungsional. Fungsi fungsional ini mengenai teks akademik yang bisa dimanfaatkan secara praktis sesuai kebutuhan bidang ilmu tertentu. Misalnya, ketika ada artikel tentang gizi, itu bisa digunakan oleh mahasiswa, kedokteran untuk kuliah, ataupun dokter untuk praktik. Dan bahkan pemerintah pun bisa menggunakan artikel tersebut untuk membuat kebijakan kesehatan. Nah, dari ketiga fungsi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa teks akademik itu punya fungsi yang sangat penting. Yang pertama sebagai sarana belajar, pengembangan ilmu, dan sebagai rujukan praktis. Dengan kita memahami fungsi-fungsi ini, kita akan bisa menghargai proses menulis dan membaca karya ilmiah dengan baik. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Anindya Saranova dengan NPM terakhir 085. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara teks akademik dan non-akademik. Teks akademik adalah tulisan formal yang menggunakan bahasa yang baku, objektif, dan sistematis untuk menyampaikan pengetahuan atau hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti skripsi, makalah, atau jurnal ilmiah. Sedangkan teks non-akademik adalah teks yang bersifat lebih bebas, menggunakan bahasa yang santai dan subjektif, biasanya juga untuk menghibur atau menyampaikan pendapat, seperti artikel, cerpen, puisi, ataupun postingan media sosial. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan saya serahkan kepada rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gina Centrina dengan N3 NPM terakhir saya 076. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks akademik yang materinya saya ambil dari Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia, yaitu Jurnal Bima, Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra. Langsung saja, struktur teks akademik yang pertama yaitu ada pendahuluan. Apa sih pendahuluan itu? Pendahuluan isinya itu tentang latar belakang masalah, supaya pembaca tuh tahu gambaran umum topik yang dibahas. Dari yang umum baru ke yang spesifik. Kemudian di dalam pendahuluan juga ada perumusan masalah. Perumusan masalah itu adalah apa yang mau dibahas gitu di dalam teks akademik tersebut dan alasan mengapa topik itu penting untuk diteliti. Yang kedua itu ada tinjauan pustaka. Pada bagian ini berisi kumpulan teori atau pendapat dari buku, jurnal, atau sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Fungsinya untuk memberi dasar pada teori. Kemudian, yang ketiga ada metodologi penelitian. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Misalnya,
pendekatan apa yang dipakai, kemudian metode apa yang dipakai, bagaimana cara pengumpulan datanya, dan bagaimana cara analisis data tersebut. Tujuannya supaya penelitian jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa diulang oleh peneliti lain. Yang keempat itu ada hasil. Apa sih hasil itu? Hasil itu merupakan penampilan data atau temuan dari penelitian. Isinya bisa berupa angka, tabel, grafik, atau pola yang ditemukan. Tidak boleh ada kutipan dari sumber lain, murni dari hasil penelitian sendiri. Jadi ya dalam hasil itu adalah apa yang kita teliti gitu, hasil dari apa yang kita teliti. Biasanya tuh ada analisis statistik untuk memperkuat hasilnya. Kemudian yang kelima itu ada diskusi atau pembahasan. Di sini hasil penelitian dibandingkan atau dikaitkan dengan teori yang ada di tinjauan pustaka. Penulis menjelaskan bagaimana hasil itu bisa terjadi, apa arti dari data-data atau hasil penelitian tersebut, dan bagaimana kaitannya dengan teori yang ia ambil. Kemudian bagian ini juga itu penting karena pada bagian ini itu menunjukkan pemahaman penulis terhadap data atau teori. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu akhir dari tulisan yang isinya itu berupa ringkasan singkatan dari semua hasil dan pembahasan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nopan Aryansa dengan NPM akhir 035. Di sini saya akan membahas materi tentang ciri-ciri teks akademik. Baiklah, langsung saja ke materi. Ciri-ciri teks akademik ada 5, yaitu yang pertama bersifat ilmiah. Artinya, teks akademik berisi informasi yang berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Argumen yang disampaikan juga harus menggunakan teori atau konsep ilmiah. Kedua, menggunakan bahasa formal dan baku. Teks akademik tidak boleh memakai bahasa sehari-hari atau ungkapan emosional, karena tata bahasanya harus sesuai kaidah yang benar. Ketiga, struktur kalimat jelas dan efektif. Artinya, kalimat disusun logis dan tidak berbelit-belit agar mudah dipahami. Keempat, menghindari opini pribadi tanpa dasar ilmiah. Semua informasi harus memiliki dukungan bukti atau teori yang dapat dipercaya. Opini pribadi yang tidak ilmiah tidak boleh dimasukkan ke dalam teks akademik. Mungkin hanya ini saja presentasi dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Salsabila Parzana dengan NPM 25110310021. Di sini saya akan menjelaskan materi jenis-jenis teks akademik. Pertama, ada teks ilmiah. Teks ilmiah adalah karya tulis yang ditulis menggunakan metode ilmiah dan mencakup latar belakang masalah, tujuan, metode, serta hasil penelitian. Menurut Keraf tahun 2001, teks ilmiah harus sistematis, objektif, dan logis. Teks ilmiah juga harus memenuhi standar penulisan ilmiah seperti struktur, referensi, dan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Contoh dari teks ilmiah adalah esai, makalah, dan jurnal. Kedua, ada teks referensi. Teks referensi adalah teks yang mengandung informasi atau acuan dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai rujukan. Menurut Tarigan tahun 2012, teks referensi harus menggunakan bahasa formal, mengandung kutipan dari sumber-sumber tertentu, dan disusun secara sistematis dalam daftar pustaka. Teks referensi umumnya digunakan untuk menulis tesis atau disertasi, tetapi dapat juga digunakan saat menjelaskan artikel atau makalah ilmiah. Ketiga, ada teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang berisi gagasan dan pendapat yang didasari oleh fakta. Kebahasaan teks argumentasi meliputi kalimat fakta dan opini, pola pengembangan paragraf deduktif dan induktif, serta mengandung denotasi dan konotasi. Contoh dari teks argumentasi adalah pentingnya sarapan pagi untuk konsentrasi anak. Keempat, ada teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang memberikan penjelasan atas suatu objek atau peristiwa.
Menurut Cair tahun 2004, teks deskripsi menggunakan bahasa yang deskriptif dan menghindari kata-kata yang ambigu atau tidak baku agar dapat memberikan gambaran yang detail dan jelas. Contoh dari teks deskripsi adalah boneka kesayanganku. Sekian dari saya akhiri. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hoirunisa dengan NPM akhir 082. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai jenis-jenis dari teks akademik. Selanjutnya adalah teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau paparan mengenai suatu topik atau masalah tertentu. Menurut Krida Laksana, pada tahun 2008, ciri-ciri teks eksposisi yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, penyajian penjelasan yang sistematis dan logis, serta menyertakan fakta atau bukti pendukung. Contoh dari teks eksposisi adalah manfaat membaca buku bagi pelajar. Selanjutnya adalah teks naratif. Teks naratif adalah teks yang berisi cerita mengenai suatu peristiwa atau pengalaman. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2007, ciri-ciri teks naratif yaitu menggunakan bahasa narasi atau bercerita, memiliki alur cerita yang jelas, serta mampu menggugah imajinasi dan emosi pembaca. Contoh dari teks naratif adalah pengalaman liburan ke pantai. Selanjutnya adalah teks instruksi. Teks instruksi adalah teks yang berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Menurut Purwanto pada tahun 2015, ciri-ciri teks instruksi yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, menyajikan instruksi secara sistematis, serta menghindari penggunaan bahasa yang ambigu. Contoh dari teks instruksi adalah cara menanam bunga di pot. Yang kedelapan adalah teks proses. Teks proses adalah teks yang berisi penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Menurut Siahaan pada tahun 2016, ciri-ciri teks proses yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan runtut, menyajikan tahapan proses secara detail, serta menghindari kata-kata yang ambigu. Contoh dari teks proses adalah proses terjadinya hujan. Dan yang terakhir adalah teks jurnalistik. Teks jurnalistik adalah teks yang menyajikan informasi atau berita mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Menurut Effendi pada tahun 2010, ciri-ciri teks jurnalistik yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, menyampaikan fakta atau informasi yang akurat serta dapat dipercaya, dan menghindari penggunaan bahasa yang bersifat subjektif. Contoh dari teks jurnalistik adalah berita banjir di Jakarta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dani Andika dengan NPM terakhir 096. Di sini saya akan membawakan tentang kesimpulan dari teks akademik. Teks akademik adalah tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis, menggunakan bahasa formal dan objektif untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Teks akademik sendiri memiliki ciri struktur yang jelas, padat informasi, memiliki istilah teknis, serta berorientasi pada argumentasi yang logis. Berbeda halnya dengan teks non-akademik yang lebih bebas dan komunikatif. Teks akademik sendiri berfungsi penting dalam pendidikan dan penelitian karena membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memperdalam pemahaman konsep. Dengan mengkombinasikan teks akademik dan non-akademik, proses pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, kontekstual, dan dapat mendorong keterlibatan. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.